Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 7, baik kelas 7A, 7B maupun kelas 7C. Semoga kita semua sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yang mana materi berikutnya adalah tentang hadis. Dan sebelum kita mulai materi, lebih afdolnya kita mulai dengan berdoa dulu. Semoga nanti ilmu kalian menjadi ilmu yang manfaat barokah, amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang hadis, yang mana nanti akan kita bahas tentang pengertian hadis, kemudian fungsi-fungsi hadis. Yang pertama, hadis secara bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan dan cerita. Kemudian menurut para ulama, hadis merupakan sinonim atau persamaan kata dari kata sunnah. Jadi intinya hadis dan sunnah ini sama, yang mana secara istilah yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat atau perjalanan Nabi Muhammad, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Kita rinci satu persatu. Apa itu perkataan dari Nabi Muhammad SAW? Yang dimaksud di sini adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti bidang syariah, akhlak, ataupun akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan di sini dalam makna penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap semua peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknisnya atau teknis pelaksanaannya, seperti jumlah rakaat sholat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Ketiga, tentang takrir. Takrir di sini adalah ketetapan Nabi Muhammad, yang mana secara istilah adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabat-sahabatnya. Selanjutnya tentang sifat, keadaan, dan himmah. Himmah adalah keinginan. Jadi himmah Rasulullah adalah keinginan Rasulullah SAW. Himmah di sini dibagi menjadi beberapa komponen, yang mana meliputi satu, sifat-sifat Nabi yang digambarkan atau dituliskan kepada para sahabatnya ataupun para ahli sejarah. Yang kedua, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahiran yang tetap saja ditetapkan oleh para sejarawan. Yang terakhir tentang himmah atau keinginan Nabi Muhammad untuk melaksanakan suatu hal seperti berpuasa ataupun yang lainnya. Pembahasan materi selanjutnya yakni tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang mana pada buku ini diterangkan ada 4 fungsi hadis,
terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsi hadis untuk mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir yakni membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Demikian sementara yang kita bahas. Untuk selanjutnya kita membahas tentang fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Demikian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.